Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Iya ini udah assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang pendakian Gunung Pesagi. Jadi saya sudah bersama dua rekan teman waktu SMA dulu. Sama Bung siapa? Saya. Ya. Kalau saya biasanya dipanggilnya ini apa? Jaya. Gilang. Siapa? Nama saya Dede Bayu Saputra, suka dipanggil Dede, silakan Bayu juga bisa. Pacet. Pacet. Nama itu nama itu lapangan. Pacet. Jadi gimana Gilang? Apa tuh? Tentang hal-hal mistis selama pendakian di Pesagi itu kayak gimana yang pernah dirasain? Ya tergantung nih jalurnya. Jalur mana dulu kok kita kan biasanya khusus jalur ujung. Ya. Kita dulu pernah sih kita pas nganter orang mana itu? Orang Bandung ya. Iya. Bandung. Ya kita yang seharusnya naik ke atas itu 3 jam 4 jaman lah 4 jam kalau nggak 4 jam 5 jam ya gue nyampe atas ini kita nyampe 7 jam 7 jam itu sampai atas kita ya. Kalau kejadian sih mistisnya sih ya lumayan gitu ada lah gitu dari pos masuk aja kita masuk pintu rimba aja kita udah bisa ngerasain gitu gimana apa aura-auranya itu masih udah mulai kerasa ya. Waktu baru masuk aja udah disambut hal kayak gitu. Iya, apalagi kalau misalkan kita udah jalan ke pos 4 kita orang itu paling nggak berani nginep di situ. Kenapa? Paling nggak berani kita orang nginep di situ karena dulu kita dikasih tahu ya deh, dikasih tahu sama orang parkiran di bawah itu emangnya kalau misalkan orang yang setiap naik Gunung Pesagi nginep di pos 4 itu nggak bakalan sama, entah memang, pulang nyasar entah nggak ketemu gitu. Emang udah diperingat sama di kuncinya iya. sebelumnya. Itu naik berapa orang dulu waktu itu? Berapa? 8 orang. Ya kan ya kalau masalah mistisnya sih kalau yang di pos 4 sih di situ ada sih, memang ada kuburannya dia. Iya. Ada kuburan. Terus pernah ada kejadian pembunuhan. Sumber airnya di bawah. Oh iya udah pernah lihat. Nah, kan? Yang penemuan kerangka manusia itu Iya, yang di sungainya itu. Di situ ya kalau menurut kita orang sih ya setannya bandel-bandel gitu. Menurut orang. Bandel-bandelnya ya kalau sama kita orang sih biasanya kalau kita orang nganter-nganter tamu yang pasti lihat nggak mungkin nggak lihat, pasti bakalan lihat Penampakan itu. entah itu apa nih. Kalau ininya nggak usah diceritain ya. Iya. Ini Iya. nah, ini dia aja nggak berani ngambil air ke bawah. Kenapa ada sosok? Karena Ada pernah lihat penampakan? kalau pernah lihat belum. Tapi Ya hawanya berat lah gitu. Sebat. Iya sih. Sebat boleh nih? Boleh. Aman di YouTube kita aman ya sebat ya. Siap. Sebat, kalau nggak sebat nggak enak. Iya. Udah terus cerita gimana? Ya karena hawanya itu berat kalau mau ke bawah itu kayak gitu. Kalau mau ke bawah itu kita harus ya didampingi lah minimal 2 orang lah biar nggak terlalu ini gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Berarti emang nggak boleh kalau turun 1 orang gitu turun buat ngambil air tuh nggak Harusnya direkomendasikan. nggak boleh, iya. Kalau alam jadi gelap alam. Cuma kalau misalkan kita berlima atau naik berempat gitu, mendingan kalau di situ ya sekedar untuk istirahat dan minum air aja gitu di pos 4. Kalau bisa jangan nginep di situ gitu. Soalnya kita orang aja yang sering atau setiap hari hitungannya gitu ya naik Gunung Pesagi, kita orang nggak berani di pos 4 karena kita orang juga pernah digangguin aja, digangguinnya nggak secara nyinggung ke kita gitu ya, ngeliatin gitu maksudnya, nggak ngeliatin kita, tapi dengan cara menggangguin tamu-tamu yang kita bawa gitu. Tamunya yang kena. Tamunya bukan sama kitanya, tapi tamunya yang diliatin, entah itu dia yang bisa melihat kunti lah, entah apa lah, gitu lah. Semacam suara ya kan. Kalau apalagi kalau misalkan dulu tuh ya kita nganter yang baru pertama kali naik Pesagi, Gunung Pesagi ya itu diganggunya dahsyat itu. Kita orang bertiga ke bawah itu ngambil air malam. Bertiga ngambil air malam ke bawah itu, terus yang di atas itu bertiga ya kejadiannya aneh gitu ya. Kata yang di atas itu kata tamu itu kayak ada suara dentuman kayak nesting di iniin di Dipukul. bawah. Padahal kita orang enggak. Nah sebaliknya kita orang di bawah dengar kayak dari atas itu kayak di suara gua bus gitu. Ada yang jatuh gitu, ada yang jatuh. Kayak ada orang jatuh, tapi nggak ada sama sekali. Kita nyampe ke atas, ternyata dia orang cerita gini gitu, dia orang ngeliat segala macem lah. Ada yang muterin dia jalan, ada yang tarik, terus ada satu orang yang ngeliat lagi ada yang di atas pohon lah. Itu makhluk ya. Terus banyak sih, ada yang dengar suara jeritan lah terus sama suara kita orang katanya tadi mukul nesting ada.
gitu. Sama satu lagi ya, kalau misalkan naik pesagi itu ya benar punya otak itu benar-benar harus jernih. Nggak bisa kalau misalkan kita mau naik pesagi, kalau misalkan otak kita penuh dengan gue pesagi pengen ini nih, gue pesagi ngajak cewek nih pengen ini nih, nggak bisa. Daripada lo kayak gitu lo nyarain nyawa kayak gitu kalau ke pesagi. Jadi enakan pikiran ini, insya Allah nggak akan apa-apa gitu. Cuma nggak cuma di situ doang sih. Pertama itu kan yang kejadian aneh kan di pos 4. Itu kejadian pertama kali. Kejadian pertama kali. Kejadian yang kedua? Kejadian yang kedua itu di jalur akar. Jalur akar. Nah, di jalur akar. Konon sih ya, konon ya. Emak kan kalau kita kan percaya nggak percaya yang penting hargain gitu. Iya, menghormati lah. Menghormati. Katanya kalau yang di akar itu emang penjaganya perempuan. Kan kalau gunung sarap pesagi itu kan yang megangnya perempuan. Cuman ya kalau kita ya pengen itu tadi gitu. Jadi itu enggak dia kalau ganggu kalau di atas, paling cuma kayak kalau kita kecapean gitu, nggak nyampe tujuan kita berangkat malam, kita ke malaman di jalan misalkan satu daripada capek nih. Ya kita nyampe jalur kan terpaksa gitu. Paling cuma mimpiin aja. Dimimpiin cewek cantik. Cewek cantik terus kalau misalkan kalau nggak mimpiin ngeliatin tangannya. Paling cuma ngeliatin tangannya, badannya gitu. Itu aja, nggak ganggu gitu kalau di situ. Terus kalau misalkan udah jalur situ tuh, kalau di atasnya itu pernah tuh kita juga ketemu sama kayak sosok kakek-kakek ya, katanya cerita kakek lagi kayak tapak di atas pohon. Di pesagi? Di atas kayak lagi tapak gitu, matanya merah, janggutnya putih, pakai juga putih ya deh. Dia lagi tapak, rambutnya panjang, ya kayak sejenis kayak ulama-ulama gitu lah ya. Cuman pakaiannya pakaian kayak apa, gamis, jubah gitu loh ya. Terus matanya merah, nggak berani lihat dong kawan lagi. Ya itu cuma kawan satu dong yang liatnya, kawan satu itu yang dia juga nggak berani cerita. Nggak berani cerita. Soalnya kalau misalkan cerita di situ ya nggak tahu juga kita juga. Kalau menurut ini sih ya, kalau yang saya lihat sih kalau pas di situ, kalau saya pribadi yang sering saya lihat sih cuma di pos 4 doang sih, tapi nggak tahu kalau teman saya ini. Yang cewek tadi, yang nah, cewek. Temen yang ini, si Dede ini dia nggak tahu kan. Kalau beda-beda kan kita penglihatannya kan. Kalau gua kan ngelihat di pos 4 kan ngelihat kalau gue itu sering, kalau misalkan pusat itu ngelihat sering makhluk hitam di arah jalur pulang. Itu pasti hampir setiap turun, setiap kali naik pasti ngelihat. Tapi nggak tahu kalau dia orang ngelihat apa enggaknya. Entah aneh tadi orang ngelihat apa. Ini gue juga nggak tahu. Cuman coba lihat, lu biasanya nggak tahu bisa. Ya kalau saya sih belum pernah kalau ngelihat makhluk kayak gitu ya. Saya cuman kayak ngelihat kan di pos 4 itu kayak ada kuburan itu ya. Yang di dekat Sipak ya. Iya, nah pas berangkat, pas naik ngeliat, pas pulang udah nggak ada. Aneh. Kuburannya saya lihat nggak ada tuh, kan pas naik itu ada kan. Di tenda kayak gitu kan. Nah, pas pulang saya lihat nggak ada.